Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman sekalian? Alhamdulillah. Oke teman-teman, sebelumnya terima kasih ya kepada teman-teman sekalian yang sudah bersedia untuk hadir pada kegiatan pada hari ini. Nah teman-teman tahu gak? Di sini aku bakalan bahas mengenai Royal Family of British. Ada yang tahu gak nih apa itu Royal Family of British? Oke, jadi Royal Family ini sebenarnya merupakan gelar yang mana ataupun julukan. Nah, julukan ini tuh diberikan ke keluarga kerajaan Inggris. Ini mereka keluarga kerajaan Inggris. Ini tuh ada King Charles, tahu gak kalian? King Charles III yang sekarang menjabat sebagai raja kerajaan Inggris. Nah, jadi di sini aku bakalan ngebahas sedikit tentang histori sama teori dari Charles and Diana. Diana itu istrinya Charles yang udah meninggal tahun 1997. Ada yang tahu gak tuh kejadian kecelakaan Lady Diana? Tahu. Ya, yang itu kita bakalan bahas itu nanti. Kayak apa sih penyebab kecelakaan itu, terus cerita-cerita sebelumnya itu kayak gimana. Nah, sebelum kesana aku bakalan sedikit menjelaskan tentang family tree-nya dari Royal Family ini. Boleh tolong diganti ke foto Royal Family Tree? Oke, boleh di landscape? Bisa di landscape? Oke, tolong zoom ya yang atas dulu nih. Nah, di sini ada, aku mulainya dari Queen Victoria ya. Queen Victoria ini bukan penguasa pertamanya dari kerajaan Inggris, tapi beliau ini penguasa ke-38. Nah, Queen Victoria ini merupakan seorang putri dari pangeran. Nama pangerannya itu Pangeran Edward. Pangeran Edward ini anak keempat dari 5 bersaudara. Nah, ayahnya ini merupakan raja, namanya itu King George III. Nah, ayahnya Queen Victoria ini punya adik tapi perempuan. Nah, dia juga punya 3 abang. Jadi pas ayahnya si King George III ini meninggal, tahtanya itu diwarisin ke abangnya dari si Pangeran Edward, namanya King George IV. Terus King George IV-nya meninggal, diwarisin lagi ke adiknya, terus abangnya si ayahnya Queen Victoria juga, yaitu King William III. Nah, setelah King William III ini meninggal, terus ayahnya juga meninggal, abang-abang ayahnya meninggal, maka tahtanya itu turun ke si Queen Victoria ini. Kenapa? Karena abang-abang dari ayahnya ini gak punya anak laki-laki yang secara sah diakui oleh kerajaan, secara konstitusi diakui. Bisa aja itu karena hamil di luar nikah atau anak di luar nikah, terus bisa juga karena pernikahan yang tidak direstui, pernikahan yang melanggar peraturan kerajaan. Nah, bisa aja karena hal itu. Nah, terus juga di sini Queen Victoria itu menikah sama Prince Albert. Ada yang tahu gak kenapa Prince Albert ini nggak disebut King, padahal dia pasangan dari Queen? Iya, itu salah satunya. Jadi dalam tatanan kekerajaan itu, raja tingkatnya ada di atas ratu. Jadi kalau misalkannya pewaris tahtanya itu seorang ratu, kan gak mungkin dong ada lagi di atasnya, di atas dari ratu ini. Maka dari itu seorang queen itu biasanya gak akan berdampingan sama raja, tapi queen ini bakalan berdiri sendiri gitu, dan pasangannya itu bakalan disebutnya sebagai tetap gelarnya itu prince, gak akan berubah jadi king. Kayak ada yang baru-baru ini didengar mungkin ya dari teman-teman sekalian, itu ada Queen Elizabeth II yang meninggal tahun 2022. Itu juga dia merupakan pewaris tahta dan itu seorang queen, seorang ratu. Tapi suaminya itu nggak disebut King Philip tapi Prince Philip. Jadi kalau misalkannya ratunya yang punya tahta,
pasangannya ini otomatis gak akan disebut sebagai raja, tapi tetap pangeran. Berbanding terbalik kalau misalkannya rajanya yang naik tahta. Kalau raja mau naik tahta itu pastinya butuh seorang istri yang nantinya bakalan dijadikan seorang queen kayak gitu. Nah, dari pernikahan mereka ini ada 8 orang anak. Ini mungkin teman-teman bisa lihat di sini ya. Ada Victoria, ada King Edward, ada Prince Alice, ada Princess Alice, ada Prince Alfred, ada Prince Helena, ada Prince Louis, ada Prince Arthur, ada Prince Leopold, dan bungsunya itu ada Princess Beatrice. Nah, tahta dari Queen Victoria ini jatuh ke anak sulung laki-lakinya, yaitu King Edward, karena anak pertamanya itu seorang perempuan, jadi gak mungkin buat naik tahta sebagai seorang ratu. Kenapa? Karena masih ada saudara laki-lakinya. Kan kalau Queen Victoria tadi saudara laki-lakinya itu nggak sah secara hukum, jadi Queen Victoria yang naik. Kalau misalkannya Queen Victoria punya saudara laki-laki yang sah secara hukum kekerajaannya, udah otomatis saudara laki-lakinya tersebut yang bakalan naik, baik itu lebih muda ataupun lebih tua. Nah, King Edward VII ini menikah sama Alexandra of Denmark. Jadi Alexandra ini bangsawan dari Denmark. Nah, mereka punya anaknya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Di sini ada Prince Albert, ada King George V, ada Princess Louis, ada Princess Victoria, ada Princess Maud, dan ada Prince Alexander. Nah, tahtanya jatuh ke anak keduanya, yaitu King George IV, King George V. Kenapa? Hal itu bisa karena beberapa kemungkinan. Salah satunya bisa saja anak pertamanya atau sulungnya tadi itu meninggal sebelum naik tahta, atau meninggal ketika ayahnya masih bertahta, sehingga tahta selanjutnya itu bakalan turun ke anak keduanya, yaitu King George V. Di sini King George V menikah sama Princess Mary of Teck. Nah, mereka juga punya anaknya ada 2, 3, 4, 5, 6 juga, anaknya itu ada 6. Yang pertama ada King Edward VIII, Duke of Windsor, ada King George VI, ada Princess Mary, ada Henry Duke of Gloucester, ada George Duke of Kent, sama bungsunya itu ada Prince John. Nah, di sini tahtanya turun ke King Edward karena dia merupakan anak sulungnya. Tapi mungkin ada beberapa hal, entah itu meninggal atau mungkin ada suatu penggulingan atau melanggar peraturan dari kerajaan, tahtanya turun ke adiknya, yaitu King George VI. Nah, di sini dari King George VI inilah tahtanya diteruskan ke anak-anaknya. Di sini King George VI itu menikah sama Lady Elizabeth Bowes-Lyon. Nah, dia ini yang sering disebut sebagai Mother Queen, yaitu ibunya dari Queen Elizabeth. Nah, ibunya Queen Elizabeth itu Lady Elizabeth Bowes-Lyon. Dia itu baru meninggal tahun 2002. Usianya udah lebih dari 100 tahun. Usianya 102 tahun karena dia lahir tahun 1900. Nah, dari pernikahan keduanya itu punya 2 anak, cewek semua. Namanya itu ada Queen Elizabeth II sama Princess Margaret. Kenapa Queen Elizabeth yang naik? Karena Queen Elizabeth anak sulungnya dan dia nggak punya saudara laki-laki, makanya dia yang naik sebagai seorang ratu. Jadi seperti yang kita kenal sekarang, beliau adalah Queen Elizabeth II dan adanya ada Princess Margaret. Nah, Princess Margaret ini juga meninggal di tahun yang sama ibunya, sama-sama di tahun 2002. Nah, di sini Queen Elizabeth itu nikah sama Philip, Duke of Edinburgh. Nah, di sini yang tadi aku singgung, kalau Queen Elizabeth ini suaminya itu bukan seorang raja, tapi masih seorang duke atau prince. Nah, mereka itu punya anaknya ada 4, 1 perempuan. Nah, anak pertamanya ada King Charles III, kemudian ada Princess Anne, ada Prince Andrew, Duke of York, dan bungsunya itu ada Prince Edward, Earl of Wessex. Nah, King Charles III ini yang sekarang sedang menjabat sebagai seorang raja. Dia menikah sama Princess Diana, Princess of Wales. Terus adiknya Princess Anne itu menikah sama Mark Phillips.
Terus adiknya lagi, adik keduanya Prince Andrew menikah sama Sarah Ferguson, dan adik bungsunya Prince Edward menikah sama Sophie. Nah, di sini nanti aku bakalan bahas secara mendalam tentang keluarga ini, keluarga King Charles III sama Diana Princess of Wales. Nah, dari pernikahannya mereka itu dikaruniai, boleh tolong, dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Ke atasan lagi, maaf. Nah, dikaruniai 2 anak laki-laki, yaitu Prince William sama Prince Harry. Nah, Prince William ini menikah sama Catherine Dux of Cambridge. Nah, ini Dux of Cambridge-nya ini didapatkan setelah dia menikah sama Prince William. Jadi itu tuh kayak gelar dari suaminya gitu. Suaminya seorang Duke dan dia seorang Dutch. Terus Prince Harry juga Duke of Sussex, dia menikah sama Meghan, Duke of Sussex. Terus kalau anak dari Princess Anne itu ada 2 juga, dua-duanya perempuan, ada Princess Beatrice sama Princess Eugene. Nah, Princess Beatrice menikah sama Eduardo Macaulay Mozey dan punya anak satu namanya Sienna Elizabeth Macaulay Mozey. Terus kalau Princess Eugene dia menikah sama Jack Brooksbank dan punya anaknya itu baru tahun 2021 nih, sama dua-duanya masih baru lah, masih bayi. Namanya August Brooksbank. Dan anaknya dari Prince Andrew, oh salah, yang tadi tuh anaknya Prince Andrew, si Princess Beatrice sama Princess Eugene. Kalau Princess Anne itu anaknya yaitu Peter Phillips sama Zara Tindall. Nah, kedua-duanya juga udah menikah. Terus kalau anak dari Prince Edward itu ada 2, masih kecil-kecil, baru lahir tahun 2003 sama tahun 2007. Di antaranya ada Lady Lois sama James Viscount. Selanjutnya kita bahas, nah keturunannya mereka nih, persepupuan ini. Di sini ada Prince William, Duke of Cambridge, sama yang menikah sama Catherine, Duke of Cambridge. Nah, mereka punya 3 orang anak, yaitu ada Prince George, Princess Charlotte, sama Prince Louis. Di sini kan ayahnya Prince William ini sekarang lagi menjabat sebagai seorang raja, King Charles III. Nah, putra mahkotanya tentunya anak sulungnya, Prince William. Nah, dia ini berada di posisi pertama untuk menggantikan ayahnya ketika ayahnya mengalami suatu hal yang tidak diinginkan. Nah, di posisi keduanya ada anaknya, Prince George. Dia ini berada di posisi kedua, terus posisi ketiganya itu ada di Princess Charlotte. Kan seharusnya posisi ketiganya itu Prince Louis karena dia anak laki-laki. Sedangkan Princess Charlotte kan anak perempuan. Nah, pada kepemimpinan Ratu Elizabeth II, peraturannya itu diubah. Jadi sekarang itu perempuan boleh memegang kekuasaan meskipun dia masih punya saudara laki-laki. Maka dari itu Princess Charlotte berada di posisi atau di urutan ketiga dari tatanan pewaris tahta. Nah, seperti itu mengenai silsilah family tree dari royal family. Nah, selanjutnya kita bakal langsung ke materinya. Di sini kita bakalan introduction dulu sama kerajaan Inggris. Nah, kerajaan Inggris adalah sebuah negara berdaulat di Pulau Britania Raya, berdiri sejak 12 Juli tahun 927. Jadi, kayak yang tadi udah aku bilang, kalau yang tadi aku jelasin itu cuma dari Queen Victoria, yang mana pemimpin ke-38. Jadi kan berarti masih ada pemimpin-pemimpin di atasnya otomatis kan. Nah, kerajaan Inggris ini bersatu dengan Skotlandia pada tahun 1707 untuk membentuk kerajaan Inggris Raya yang sekarang dikenal dengan Britania Raya atau United Kingdom, tahu kan? Nah, kerajaan Inggris adalah salah satu negara paling kuat di Eropa selama periode abad pertengahan. Britania Raya atau Britania adalah sebuah negara berdaulat yang terletak di lepas pantai barat laut benua Eropa. Jadi, kerajaan Inggris ini letaknya ada di benua Eropa. Next. Nah, di sini kita masuk ke King Charles III. King Charles memiliki nama lengkapnya yaitu Charles Philip Arthur George.
lahir di London, di Istana Buckingham, London, Inggris pada 14 November tahun 1948. Oh iya, sebagai informasi aja buat teman-teman, Queen Elizabeth itu saat ini menjabat sebagai ratu termuda dilantiknya. Karena Queen Elizabeth itu lahir kalau nggak salah tahun 1928. Iya, tahun 1928 atau 26. Nah, dia itu sudah menjabat sebagai seorang ratu di tahun 1952. Jadi usianya tuh masih 20-an. Dia udah menjabat sebagai ratu. Sekaligus dia juga menjabat sebagai penguasa terlama karena menjabat kurang lebih 70 tahun sampai dia meninggal di tahun 2002. Nah, Charles ini lahir pada tahun 1948. Ayahnya itu Pangeran Philip dan ibunya Ratu Elizabeth. Saudaranya itu tadi ada Putri Anne atau Princess Anne, terus ada Pangeran Andrew, ada Pangeran Edward, oh ya, dan ada Pangeran Edward. Istrinya ada Lady Diana sama Camilla Parker Bowles. Nah, nanti kita bakalan bahas yang ini juga cukup menarik untuk dibahas teman-teman. Ya, istilahnya gosip kerajaan gitu. Next. Selanjutnya ada Diana Spencer. Diana Spencer ini merupakan istri pertama dari King Charles III. Diana, nama lengkapnya itu Diana France Spencer. Spencer itu kayak marga gitu teman-teman, marga bangsawan yang cukup terpandang atau bahkan sangat terpandang di kerajaan Inggris karena Spencer ini sudah bekerja sama dengan kerajaan Inggris cukup lama, dari zaman-zaman dulu banget mereka itu udah kerja sama. Makanya ketika si Diana ini menikah sama si Charles, itu benar-benar suatu kabar yang sangat membahagiakan, dan Diana ini benar-benar diterima sama keluarga kerajaan tersebut. Padahal dia itu bukan seorang princess, tapi hanya seorang bangsawan kayak gitu. Tapi bangsawannya ya bangsawan terpandang. Siapa juga yang bakalan menaruh rasa kesel gitu kan kalau misalnya mantunya seorang bangsawan. Dia lahir di Park House, Sandringham, Norfolk, Inggris pada tanggal 1 Juli tahun 1961. Jadi perbedaan usia Charles sama Diana ini cukup jauh, belasan tahun. Ya, sekitar 14 tahun. Nah, ayahnya itu ada Edward John Spencer yang sekarang itu dia menjabat sebagai Spencer ke-8 atau pemimpin bangsawannya itu. Nah, Earl Spencer ke-8. Terus ibunya yaitu Frances Anne Kidd. Saudaranya ada Lady Sarah. Ini Lady Sarah itu kakaknya. Terus ada juga Lady Jane Fellowes dan adiknya itu ada Charles Spencer. Pasangannya tadi Charles yang menikah pada tahun 1981 dan bercerai pada tahun 1996. Next. Nah, di sini aku bakal bahas tentang Charles Diana's wedding. Nah, pernikahan Pangeran Charles, pewaris tahta Inggris dengan Lady Diana Spencer dilakukan pada tanggal 29 Juli tahun 1981. Nah, pernikahan ini adalah sebuah peristiwa global yang mana disiarkan ke miliaran orang di seluruh dunia. Dijuluki sebagai pernikahan dongeng karena emang bener-bener kayak dongeng gitu teman-teman, dongeng-dongeng yang sering kita lihat di film-film Barbie kayak gitu. Acaranya itu megah banget di Katedral St. Paul, London. Ini tampaknya menjadi awal dari kehidupan bahagia pasangan kerajaan yang ideal, karena pada saat itu kayaknya orang-orang ngelihat pasangan ini nih, King Charles sama Diana ini kayak bakalan jadi couple of the year lah, bakalan jadi couple yang benar-benar bakalan diiri atau dikagumi sama semua orang, yang diimpi-impikan semua orang kayak gitu. Padahal ternyata di balik keharmonisan mereka di depan publik ini ada banyak banget teori-teori yang mengikutinya, yang melandasinya. Oke, kita bahas dulu dari awal bertemunya Lady Diana sama King Charles. Nah, mereka pertama ketemu itu di tahun 1977. Mereka waktu itu menghadiri satu kegiatan yang sama. Nah, di situ tuh sebenarnya King Charles udah mulai kayak menaruh perhatian sama Lady Diana, istilahnya kayak udah mulai tertarik lah sama Lady Diana. Tapi seiring berjalannya waktu kayak ya udah berlalu gitu aja, kayak cuman tertarik, udah gak ada gerakan apa-apa, gak move ngapa-ngapain gitu. Terus
pada beberapa tahun setelahnya, mereka diketemuin lagi nih, kalau nggak salah di tahun 1980. Mereka bertemu lagi di suatu acara, di sebuah acara juga. Nah di situ barulah si Charles ini kayak udah mantap nih, kayaknya aku jatuh cinta nih sama dia, kayaknya aku mau nih sama dia, kayaknya dia cocok banget untuk jadi pasangan aku nantinya, kayak gitu. Nah, dilakukanlah tunangan pada bulan Februari tahun 1981. Terus menikahnya juga di tahun yang sama pada 29 Juli tahun 1981. Coba next. Oh ya, yang sebelumnya dulu. Nah, kan mereka menikah itu tahun 1981 pada bulan Juli. Nah, ini yang sebenarnya udah rahasia umum sih. Ternyata sebelum menikah, sebelum menikah, H-1 pernikahan itu, King Charles sama Diana sini ternyata sama-sama ragu untuk melanjutkan pernikahannya. Kenapa? Karena diketahui bahwa Charles ini masih berhubungan sama mantannya. Mantannya siapa? Nanti kita spill. Jadi ada satu waktu Charles ini mau melakukan kunjungan kerajaan ke suatu negara atau suatu kerajaan. Di situ mereka baru bertunangan nih, Diana sama Charles. Nah si Diana nganterin lah Charles ke airport. Nah di airport itu ternyata Lady Diana nangis. Di situ kan mungkin itu kan diberitain ya di media. Orang-orang pikir Lady Diana ini kayak cuman sedih aja harus berpisah sama tunangannya itu. Terus pas kunjungan kerajaan itu ternyata Charles ini ada diciduk lah sama wartawan, difoto di suatu kereta kuda sama cewek rambutnya pirang mirip sama Princess Diana. Nah, media berasumsi bahwa itu tuh Princess Diana. Ternyata setelah berita itu mencuat, setelah berita itu menyebar, Lady Diana ini speak up lah. Ternyata itu bukan dia. Dia bilang kayak, oh enggak ini bukan saya lagi di Inggris, saya lagi ada acara. Kata Lady Diana kayak gitu. Nah, ya udah tuh publik kan kayak mulai, waduh siapa nih cewek yang sama King Charles di kereta itu. Nah, itulah salah satunya yang bikin Diana jadi ragu untuk melanjutkan pernikahannya. Ditambah juga Charles ini masih sering teleponan, masih sering menghubungi mantannya itu. Dan Lady Diana juga udah tahu kalau misalkannya orang yang sama suaminya di kereta kuda itu mantannya dari suaminya. Nah, si Charles juga samanya, dia juga ragu buat melanjutin pernikahannya sama Diana. Kenapa? Dia kayak merasa bersalah gitu, karena dia belum move on lah istilahnya sama mantannya itu. Si Charles ini kayak mikirnya, kayaknya aku gak bisa deh sama Diana karena aku gak cinta sama dia. Aku udah berusaha tapi aku gak bisa sampai cinta, aku cuma di tahap sayang atau tertarik kayak gitu aja. Dia itu nyampein ke teman-temannya. Disitu kan kayak aneh gitu, ini pasangan udah besoknya mau nikah tapi H-1-nya itu masih ragu-ragu. Tapi ujung-ujungnya mereka tuh kayak mikir lagi, kan pernikahan mereka ini termasuk salah satu pernikahan termewah di dunia. Jadi kan kalau misalnya dibatalin, gak kebayang dong ruginya kayak gimana. Sebenarnya kalau ruginya mah ya buat keluarga kerajaan gak penting-penting amat lah, mereka juga banyak duitnya. Tapi yang mereka pikirkan itu martabat keluarganya. Otomatis kalau pernikahannya batal, ya keluarganya bakal malu dong. Apalagi mereka keluarga kerajaan yang dipandang dengan sangat baik. Publik juga bakalan bertanya-tanya apa alasan mereka ngebatalin pernikahannya. Kayak gitu. Next. Nah, ini dia sosok mantan yang digamonin sama King Charles, yaitu Camilla. Camilla ini sekarang jadi ratu. Sekarang nih, ratu yang mendampingi King Charles. Dia disebutnya Queen Consort Camilla. Nah, Charles dan Camilla pernah memiliki hubungan sebelumnya. Tadi yang udah dibilang, mereka dulunya sempat pacaran sebelum ketemu sama Diana. Kemudian muncul skandal perselingkuhan Charles dan Camilla yang mulai tercium publik pada akhir 1980-an. Jadi publik tuh mulai tahu perselingkuhan mereka ini di tahun 1980-an. Sebelumnya, ya di akhir 1980-an. Dan awal
tahun 1990-an. Jadi sebelumnya emang udah sempat tersebar isu perselingkuhan ini. Terus habis itu kayak meredam karena ya Lady Diana juga udah punya anak gitu dari Charles. Mungkin publik mikirnya kalau mereka udah baik-baik aja, udah saling mencintai sampai punya anak kayak gitu kan. Nah, ternyata di tahun 1990-an muncul lagi lah isu perselingkuhan dari mereka. Terus di tahun 1993, sebuah rekaman percakapan intim telepon antara Charles dan Camilla bocor ke publik yang dikenal sebagai Camilla Gate atau Tampolnet. Jadi di tahun itu tuh nggak tahu ya gimana awalnya, pokoknya di tahun itu tuh ada tersebar suatu percakapan di telepon antara Camilla sama Charles. Dan percakapannya tuh nggak kayak percakapan biasa, percakapannya tuh bahkan sampai menjurus ke hubungan seksual. Jadi mereka tuh kayak saling menggoda, saling apa ya bahasa Inggrisnya tuh, saling flirting. Mereka tuh kayak saling menggoda ke arah hal-hal yang seperti itu. Kemudian setelah rekaman ini tersebar, mulailah tuh kayak publik tuh kayak ada yang percaya, ada yang enggak. Karena kan rekaman bisa aja kayak dimanipulasi gitu kan. Meskipun waktu itu masih zaman dulu banget, tapi bisa aja. Terus di tahun yang sama juga, atau 1994 atau 1992, mereka ini ketemu bertiga, Camilla, Charles, sama Diana di suatu acara. Di acara itu mereka bertiga diundang nih, di acara itu mereka bertiga diundang karena si Camilla ini juga seorang bangsawan, tapi ya sebenarnya emang lebih tinggi tingkatannya si Diana daripada si Camilla. Di situ mereka diundang, terus mereka tuh kayak lagi ada kegiatan di rooftop lah istilahnya kalau sekarang mah, di rooftop atau di balkon. Nah Diana nih kayak terpisah gitu sama suaminya, terus dia kayak nyari kan, kemana nih suami aku, kemana ya, kata dia tuh kayak gitu, mungkin dia mikirnya kayak gitu. Terus dia tuh kayak udah feeling negatif gitu loh, udah berpikiran negatif. Setelahnya dia cari-cari juga si Camilla ini, dia cari-cari, ternyata di situ gak ada juga. Wah, makin negatif dong pikiran dia. Akhirnya dia tuh kayak turun gitu ke suatu ruangan, ternyata disitulah ada Camilla sama Charles kayak lagi ngobrol-ngobrol aja, minum-minum biasa. Di situ si Diana mau masuk, mau ngobrol lah ke mereka, tapi dihalang sama teman-temannya Charles, cowok-cowok no. Sampai akhirnya ujung-ujungnya dia bisa masuk, bisa nerobos dan bilang ke Charles kalau dia mau ngobrol dulu sama Camilla. Di situ sebenarnya Camilla tuh kayak gelisah, kayak tatapannya tuh udah bergetar gitu, udah takut, kayak mikirnya tuh mau ngapain nih Diana ngomong sama aku, mikirnya tuh kayak gitu. Nah, setelahnya Charles tuh awalnya ragu-ragu mau ninggalin mereka berdua, sampai akhirnya ya udahlah Charles keluar dan ninggalin Camilla sama Diana berdua di situ. Di situ mereka tuh kayak ngobrol mengenai hubungannya itu. Kayak Diana tuh awalnya ngomong, aku tahu apa yang kamu lakuin selama ini, kata Diana kayak gitu. Camilla kaget dong, dia juga kayak berusaha mengelak, apa aku gak ngelakuin apa-apa, kata Camilla kayak gitu. Terus Diana tuh kayak tetap kekeh kalau dia tuh tahu apa yang dilakuin sama Camilla. Akhirnya Camilla tuh kayak bilang ke Diana, kayak bilang, terus mau kamu itu apa? Kamu udah dapet cinta rakyat, kamu udah dapet keluarga kerajaan, terus kamu mau apa lagi? Dan dengan lantangnya Lady Diana itu bilang, aku mau suamiku. Dia tuh cuman pengen suaminya buat kembali ke dia, karena suaminya itu cintanya sama si Camilla, kayak gitu. Next. Nah, ini ada revenge dress. Ada yang pernah dengar mengenai revenge dress? Jadi revenge dress ini adalah gaun balas dendam. Kenapa dinamain gaun balas dendam? Inilah bentuk gaunnya. Ini Lady Diana-nya. Jadi gaun ini tuh dipakai sama Lady Diana. Sebelumnya Lady Diana itu udah pisah ranjang lah gitu, kayak pindah rumah, kayak gak tinggal bareng lagi sama King Charles itu sejak rekaman itu tersebar. Jadi beberapa di tahun yang itu tuh Lady Diana memutuskan buat nggak serumah lagi sama King Charles, tapi di situ mereka belum cerai, kayak udah pisah aja doang gitu, nggak tanpa cerai. Nah, pada tahun 1994 Lady Diana muncul ke muka publik. Di situ Diana muncul di acara Serpentine Gallery di London.
Ini tuh kayak acara, kalau nggak salah acara pameran gitu mungkin ya. Yang disebut dress balas dendam itu karena pakaiannya yang cukup terbuka dan juga berwarna hitam. Di keluarga kerajaan itu pakaian yang terbuka kayak gini itu sangat-sangat dilarang, sangat-sangat tidak diperbolehkan dan dianggap melanggar peraturan dari kerajaan. Maka dari itu hal itu benar-benar dikecam sama keluarga kerajaan sebenarnya. Ditambah bajunya itu warna hitam. Warna hitam kan sebenarnya warna yang menunjukkan hal duka atau kematian, ya hal-hal yang menyedihkan lah. Maka dari itu Diana ini kayak publik itu berspekulasi Diana ini kayak balas dendam mengenai sakit hatinya akibat diselingkuhi sama si Charles. Makanya dia muncul-muncul itu pakai baju yang kayak gini. Nah, di hari yang sama pula, malamnya kalau nggak salah, Charles itu mengakui perselingkuhannya dengan Camilla di TV nasional. Jadi di TV Inggris, dia tuh ngaku kalau misalnya dia selingkuh sama si Camilla. Sebenarnya dia nggak langsung plong gitu aja bilang kalau saya selingkuh sama Camilla, nggak kayak gitu. Tapi dia itu bilangnya kayak aku sama Camilla merupakan teman lama. Kan teman di sini tuh sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris kan artinya ambigu ya. Kalau teman perempuan dalam bahasa Inggris girlfriend itu kan bisa diartikan juga sebagai kekasih kan. Maka dari itu publik tuh mikirnya kalau si Charles ini mengakui perselingkuhannya dengan Camilla karena kalimat girlfriend tadi. Next. Nah, di tahun 1996 Charles sama Diana itu cerai, divorce. Secara resmi, secara hukum kerajaan mereka bercerai pada 28 Agustus tahun 1996. Jadi setelah sebelumnya mereka itu kayak cuman pisah rumah di tahun 1992 sampai Diana muncul lagi di tahun 1994 dan si Charles mengakui perselingkuhannya dengan Camilla di tahun dan di hari yang sama dengan kejadian dress balas dendam. Di tahun 1996-nya mereka akhirnya resmi bercerai. Setelah ya mungkin mereka berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya, tapi ya mau gimana, karena kasus perselingkuhan dan Diana juga mungkin udah kepalang sakit hati, ya udah jadinya mereka bercerai di 28 Agustus 1996. Next. Selanjutnya ada Diana's accident. Pokoknya kecelakaan Diana. Diana itu meninggal pada tanggal 31 Agustus tahun 1997 dalam kecelakaan mobil di Pont de Alma, Paris. Jadi kecelakaan ini tuh sebenarnya banyak banget teorinya. Bahkan ada yang bilang kalau kecelakaan ini tuh disengaja oleh entah itu pihak kerajaan atau mungkin dari Charles atau Camillanya yang bekerja sama atau gimana. Pokoknya banyak teori yang mengikuti kecelakaan ini. Nah, ini tuh mobil yang dipakai Diana, sehancur ini mobilnya, dan ini Diananya sebelum meninggal. Jadi ini keadaan Diana pas lagi di dalam mobil itu. Jadi ceritanya itu Diana itu ada di dalam mobil sama mereka itu bertiga, Diana, supir, sama pacar Diana. Pacar Diana itu kayak seorang pengusaha muslim. Jadi waktu itu ada isu kalau Diana ini bakalan masuk muslim kalau misalkannya mereka berdua masih hidup. Tapi sayangnya kan pada tahun 1997 dua-duanya meninggal, termasuk si supirnya juga meninggal di tempat. Nah, awalnya kan Diana habis menghadiri suatu kegiatan. Dia pulang lah tuh disupirin sama satu supir. Banyak yang bilang dalam satu teori kalau misalkannya kecelakaannya ini tuh melibatkan beberapa agen di Inggris kayak CEI atau pokoknya semacam agen-agen yang kayak gitu di Inggris. Nah, ternyata supirnya itu salah satu anggota dari agen yang diduga ikut dalam perencanaan kecelakaan Diana ini. Jadi supirnya ini kayak utusan gitulah istilahnya buat nyelakain Diana sama si pacarnya itu. Terus di sini mereka tuh kecelakaannya karena menghindari mobil yang ada di depannya. Jadi mereka tuh habis ngelewatin terowongan dan bawa mobilnya tuh kencang supirnya nih.
ternyata di depannya tuh kayak ada mobil dan si supirnya nggak ngeh. Akhirnya buat menghindar, mereka itu jadinya nabrak kayak tiang gitu. Sampai akhirnya kondisi mobilnya tuh kayak gini, karena kan emang bawa mobilnya juga kenceng ya, jadi sampai hancur kayak gini. Kemudian setelah diteliti juga, ternyata di mobilnya itu dia itu seorang jurnalis yang salah satu anggota dari agen yang bekerja sama itu juga. Hal ini sebenarnya tuh kayak masih ragu-ragu gitu loh, masih absurd gitu lah, belum terlalu jelas. Tapi hal ini tuh diperkuat beberapa tahun kemudian. Si supirnya, si jurnalisnya ini, pengemudi mobil yang dihindari tadi, itu ketahuan meninggal di mobilnya dengan cara bunuh diri. Kan hal ini semakin menguatkan asumsi publik bahwa dia ini ikut campur atau ada campur tangannya mengenai kecelakaan Diana ini, karena bisa aja dia tuh kayak diliputi rasa bersalah sampai akhirnya dia memutuskan untuk meninggal. Nah, alasan kenapa Diana Spencer ini dibunuh atau dihilangkan atau dilenyapkan sama keluarga kerajaan ini tuh teori ya teman-teman, bukan fakta. Jadi kenapa dalam teori itu menyebutkan bahwa Diana Spencer ini dilenyapkan oleh pihak kerajaan? Alasannya karena si Charles ini pengen nikah sama Camilla. Soalnya kalau misalkannya di keluarga kerajaan itu, kalau misalkannya bercerai terus mau nikah lagi, mantan istrinya itu harus meninggal atau harus juga ada dulu, baru si pangerannya ini bisa menikah sama calonnya itu. Maka dari itu keluarga kerajaan itu melenyapkan Diana Spencer biar Charles ini bisa menikah lagi. Next. Oke, ini pernikahan Charles sama Camilla di tahun 2005. Ini masih baru banget pernikahannya, masih 20 tahun lah ya. Ini potretnya, ini Charles, ini Camilla. Udah tua banget kan, udah tua banget. Mereka masih nekat nikah. Kenapa? Karena si Charles ini ya bakalan naik tahta dan itu butuh pendamping yang nantinya bakalan jadi queen. Maka dari itu dia menikah sama Camilla, si mantannya yang digamonin hampir setengah abad. Nah, pada 9 April pernikahan Charles dan Camilla dilaksanakan di Windsor. Camilla mendapat gelar Duchess of Cornwall dan menjadi Queen Consort pada saat ini. Awalnya Camilla sama Charles ini gak direstuin sama si Queen Elizabeth. Kenapa gak direstuin? Ya karena Camilla ini janda loh. Oh iya, aku belum menyinggung mengenai Camilla. Di sini Camilla itu seorang janda. Janda juga karena perselingkuhan. Jadi pas si Charles selingkuh sama Camilla, Camilla itu juga selingkuh dari suaminya. Jadi mereka tuh sama-sama selingkuh. Katanya ada teori yang bilang kenapa Camilla ini selingkuh sama Charles itu karena suami aslinya selingkuh sama adiknya Charles. Jadi kayak muter-muter di situ aja. Jadi suaminya Camilla ini selingkuh sama adiknya Charles dan Charles selingkuh sama Camilla. Jadi kayak balas dendam gitulah mereka tuh. Makanya Camilla ini ngedapetin si Charles lagi sampai akhirnya menikah pada saat ini. Nah, di tahun 2000-an sejak Charles cerai sama Diana, kan Charles ini gak direstuin buat menikah sama Camilla karena ya janda. Keluarga kerajaan tuh sebenarnya gak boleh menikah sama janda, ya harus sama yang masih gadis lah gitu istilahnya. Dari itu Queen Elizabeth tuh nggak merestui mereka, tapi di tahun 2000 akhirnya mereka ini direstui dan pada tahun 2002 mereka tinggal bareng doang nih, nggak menikah. Sampai akhirnya di tahun 2005 barulah mereka melaksanakan atau melangsungkan pernikahan di Windsor dan Camilla dapat gelar Duchess of Cornwall dan menjadi Queen Consort. Sebelumnya juga anaknya Charles nih ada yang kecantol sama janda juga. Nah, di situ kan nggak ini ya, Queen Elizabeth juga kayak menentang gitu buat pernikahan mereka. Namanya itu putra keduanya, kan putra pertamanya tadi Prince William dan putra keduanya itu
Prince Harry. Nah, Prince Harry ini dia yang menikah atau yang jatuh cinta sama janda. Di situ juga nggak direstui sama Queen Elizabeth, tapi mereka tetap kekeh nikah. Dan Prince Harry ini juga ada skandalnya. Mereka itu kayak memutuskan buat memisahkan diri dari kerajaan dan memilih untuk tidak punya hubungan lagi sama kerajaan karena alasannya mereka pengen hidup mandiri. Tapi pada kenyataannya justru mereka tuh masih pengen gelarnya. Jadi mereka gak mau ngelaksanain tugas sebagai anggota kerajaan, sebagai bangsawan, tapi mereka pengen gelarnya aja. Kan kayak gitu kan benar-benar gak masuk akal. Nah, itu tuh sebenarnya masih jadi gosip hangat di United Kingdom atau di kerajaan Inggris tersendiri, terutama di Eropa. Kayak gitu. Next. Oke, hanya itu aja yang bisa aku ceritain mengenai The Royal Family of British. Oke, tadi kita udah membahas mengenai The Royal Family of British. Mungkin hanya itu aja nih yang bisa aku sampaikan. Sebelumnya teman-teman ada pertanyaan nggak? Oke, gak ada ya. Mungkin teman-teman nanti bisa tanya-tanya lagi atau bisa searching di Google. Oh ya, teman-teman juga jangan menelan mentah-mentah apa yang aku sampaikan di sini karena yang aku sampaikan itu hanya sekedar teori, bukan fakta. Jadi teman-teman bisa cari kebenarannya di internet dan teman-teman bisa bilang ke aku mengenai kebenaran yang teman-teman temukan. Nah, hanya itu untuk pertemuan atau kegiatan kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktunya. Saya Hairani Zahra Nasution pamit undur diri. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.